Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo Sobat Manis, welcome back to Bisnis Bisik-bisik Manis. Pada kesempatan kali ini kita ketemu sama narasumber yang benar-benar keren nih, Son. Iya. Mungkin kita bisa kenalan dulu sama kakak-kakaknya nih. Oke, semuanya halo. Perkenalkan, aku AM dari kelas 11C. Halo Kak AM. Halo, Kak AM. Perkenalkan, nama aku Alia dari kelas 11B. Halo, Kak Alia. Kak. Nah, Sobat Manis, kita nggak kerasa banget nih, kita udah masuk ke episode 13 aja nih, Son. Iya. Di video kita YouTube ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas mengenai yang judulnya gagal move on. Kenapa tuh kira-kira bisa gagal gagal move on? Kenapa gamon? Makna ya gagal move on apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Mungkin nggak bisa melupakan. Ya bisa, karena kita tadi udah di brief sama teman-teman OSIS kalau misalkan kita itu akan ceritain tentang study tour. Kenapa dibilang gagal move on? Karena study tour kita tuh udah berapa bulan yang lalu sih? 2 bulan yang lalu. Tapi kita tuh masih kayak terbayang kamu. Kayak mungkin sulit buat dilupain lah ya. Iya. Karena mungkin banyak momen yang emang apa ya, spesialis banget. Tapi ini sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang kita ajukan, kita mau nanya dulu nih kabar dari kakak-kakaknya nih. Apakah sehat? Kabar kamu gimana? Dari KM dulu mungkin. Sehat, alhamdulillah. Kalau Alia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aman-aman. Semua sehat. Walau di kadang cuaca ini kadang hujan-hujan, panas-panas ya kayak, tapi kita alhamdulillah masih diberi kesehatan. Jangan lupa yang punya aktivitas padat, kalian harus minum vitamin supaya tubuh kalian tuh fit terus. Bisa terus bekerja. Tuh. Oke, selanjutnya nih kita langsung masuk aja nih Sob ke beberapa pertanyaan yang mau kita ajuin. Iya. Tapi sebelum nih Kak, saya mau nanya nih Kak, kemarin Kakak itu study tour kemana sih Kak? Mungkin ada yang belum tahu ataupun Kita yang belum tahu. itu study tour ke Jogja, Bali. Jogjanya itu 2 hari 1 malam, Balinya itu 3 hari 2 malam. Jadi lebih banyak di Balinya ya? Iya, betul. Oke, Iya, Kak. Kak. Dari study tour itu momen apa sih Kak yang nggak terlupakan gitu dari kakak-kakaknya? Dari AM. Kalau nggak terlupakan sih banyak banget ya, karena tuh kita setiap harinya tuh ada kegiatan yang emang kayak pasti tuh memorable banget, apalagi di Jogja. Jogja itu sebenarnya enak banget guys. Kita ke desa Penting Sari. Nah jadi tuh kita di sana itu tinggal di rumah induk semang. Nah FYI aja, setiap induk semang itu masak untuk kebutuhan anak-anaknya itu tuh berbeda-beda. Jadi sesuai kayak kita orang rumahnya induk semang kita tuh misalkan mau masak nasi goreng, berarti pagi itu kita sarapan nasi goreng, terus di rumah lain itu makannya misalkan nasi uduk gitu. Oh, jadi berbeda-beda gitu. Beda-beda. Dan setiap satu rumah itu berapa orang sih? Kalau aku 4, kamu 4, aku 6. Aku 6 orang. Gak 6 orang, 5, aku 5 orang. Berarti 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orangan, iya betul. Tapi Kak itu udah ditentuin emang dari awal. Kayak misalkan kakak KM di sini. Udah ditentuin. Dari ini ya, kita kan pertama tuh datang ke Penting Sari terus dijemput sama induk semang kita ya. Jemput sama bapaknya buat diarahin ke rumahnya. Jadi tuh setiap rumah itu ada yang rumahnya jauh banget sampai benar-benar nanjak, sampai ada yang jadi tuh bisa dibilang rumah induk semang saya lumayan jauh karena tuh deket sama apa sih namanya itu, air terjun. Itu deket air terjun rumahnya. Ya tol. Bener-bener masih alami banget. Alami banget. Jadi tuh dia tuh desa Penting Sari kayak dari yang lereng, gunung. lereng. Ya lereng gunung, terus tuh dia kayak gini. Iya. Kalau rumah induk semang saya itu tuh dia yang bagian tingginya, mungkin AM tuh yang bagian bawahnya yang dekat aliran sungai. Iya betul, aku agak bawah. Dan FYI-nya lagi, induk semang aku itu yang jualan yang numbuk kopi Merapi. Jadi sambil kita jalan-jalan kita dapat ilmu. Iya, kita juga di sana juga banyak ilmu ya. Itu kalau memori yang paling berkesan itu pertama, induk semang di desa Penting Sari itu baik banget, bener kayak baik banget, lovely. Kayak pas ibu sendiri. Terus ibunya itu tuh nangis kalau misalkan kita pergi. Jadi kayak nggak kerasa ya kita cuma 1 malam doang nginep di rumahnya gitu. Terus
Abis itu kalau di Bali sih apa ya, paling memorable banget di Jimbaran, karena Jimbaran itu bagus banget guys, walaupun itu emang agak kotor sih, karena Pantai Kuta aja ini tuh pernah jadi pantai terkotor di dunia. Tapi kita juga ke Kuta, tapi Kuta nggak se-itu ya, karena kita kayak mau hujan. Tapi di Jimbaran tuh bagus banget, kayak bagus banget, ini bagus banget ya kan, sunsetnya bagus banget. Terus kalau kamu apa? Kalau aku dari yang di Bali, aku mau ngasih info sedikit buat kalian. Kalau misalkan Desa Penting Sari itu salah satu desa yang pengen maju juga sama kayak desa lain. Karena sebelumnya itu Desa Penting Sari itu bukan desa wisata, dia cuman kayak desa biasa yang belum terlalu terkenal. Nah, mereka tuh lama-kelamaan kayak mulai merintis, mau nunjukin ke orang-orang apa sih yang ada di desanya, dari mulai gimana cara nanam kopi, membatik, bikin keripik ya? Iya, bikin keripik dari jamur, terus gamelan dan lain sebagainya. Juga ada. Jadi Desa Penting Sari itu desa yang istilahnya tuh pengen maju lah kayak desa-desa lain, dan dia itu deket sama Gunung Merapi. Jadi tuh kalau kita mau ke Lavatur sebenarnya bisa, karena angkatan tahun kemarin tuh dia ikut Lavaturnya, karena kita ke Bali dan kita cuma satu malam doang. Dan kita juga ke Malioboro, tapi apa siang panas banget kan, panas banget asli. Mana cuma satu jam doang. Kita tuh selesai larian di Gelato. Abis itu Gelato kan udah otomatis satu sekolah ke Gelato semua. Yuk ngantri gimana, cuma 1 jam cuma buat ngantri Gelato, udah habis itu pulang lagi, kita langsung ke Bali. Berarti kayak sejam itu buat ngantri Gelato doang? Sumpah iya, betul. Tapi saya beli bapia kukus. Aku beli bapia kukus. Jadi Kak, tadi kan ada namanya Jimbaran, ada namanya Lavatur. Mungkin ada belum tadi kayak Jimbaran itu tempatnya kayak gimana sih? Apakah cuma padangan luas atau gimana? Jimbaran itu pantai di Bali. Pantai di Bali. Nama pantai berarti? Iya. Ini pantai di Bali sih. Itu pantainya itu tuh kayak seafood, dia jual kayak rumah makan seafood gitu nggak sih jualnya. Jadi tuh ini kan apa sih pesisir pantai. Nah itu tuh digelar ada jadi meja makan. Makannya tuh ramean di meja. Ya nanti kita dikasih sebakul nasi sama makanannya itu satu piring sendiri-sendiri. Kalau makanan sharing. Makanannya sendiri. Asli sharing ya, tapi kita dibuat sendiri-sendiri. Jadi tuh kita makan di pinggiran sambil ngeliatin tuh sunset dari pantai Jimbaran. Itu kayak ketika kalian lagi punya masalah ataupun lagi kayak suasana hati kalian buruk, ketika ngeliat sunset Jimbaran, itu kalian aja nih gini. Bagus banget guys. Seketika tuh kayak semua masalah tuh hancur lebur gitu di pantai. Tapi kita belum pernah nyebut satu tempat nih. Ini juga bagus banget. Ini ada fun fact, yang tempat ini emang bener-bener sejarah. Ada ular sakti. Tanah Lot. Pura Tanah Lot. Ya, namanya Pura Tanah Lot. Itu tuh malah lebih banyak makanan, bukan makanan, belanja baju tuh murah-murah di Tanah Lot. Iya, di Tanah Lot tuh murah banget. Balik lagi ke hal unik apa yang ada di Jogja. Jadi itu di hari terakhir kita di Jogja, di mana ada suatu malam kita dikenalin sama budaya Desa Penting Sari. Kita dikumpulin tuh malam-malam, posisi dingin-dingin tuh, kita nyaksiin sambutan-sambutan, di mana sambutan terakhir itu mereka kayak nari, dan seketika emang lampunya tuh dipadamin sama orang sono. Kita bingung kan, kenapa dipadamin? Tentunya mereka itu kayak nampilin tari topeng ya? Iya, tari topeng. Tari topeng itu apa? Tari apa ya namanya? Kayak agak lupa gitu. Ya, ketika tarian itu selesai, disitulah puncaknya. Ya, puncaknya nanti aja. Nanti aja. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, kan ini kakak kan jalannya kan memang butuh banyak hari kan buat jalan-jalan ke kota-kotanya. Saat di perjalanan itu ada kendala nggak sih kak, kayak entah itu ada macet ataupun pasti. Wah, ini saya mau cerita banget nih. Gitu, kan? Kalau saya itu tuh yang pas pengen pulang di tol Cibubur, itu tuh di situ bener-bener macet, bis kita nggak gerak sama sekali. Sedangkan teman-teman saya itu udah pada nahan buang air kecil
ngemil sampai 3-4 jam. Itu bener-bener kayak sakit banget perutnya. Kalian tahu kan kayak yang emang ketusuk-tusuk gitu iya, loh. bener-bener kayak ada yang satu ditahan kan Iya, nggak enak gitu. Asli. Dan itu macetnya di Cibubur ya. Cibubur. Dan itu unik itu macet Cibubur. Kita di Solo, terus habis itu di Banyuwangi. Gak ada macet. Nggak macet, itu nggak macet. Kalau macet pun ngantri buat penyeberangan tuh ke kapal. Iya, itu sih, mah wajar. Tapi emang Gitu di bisnya nggak ada kan? Gak ada. Oh, ada kamar mandi. Kita bisa ada kamar mandi, cuman bisnya itu ada apa sih namanya, dispenser, terus selimut, bantal tuh ada. Nyaman kok bisnya. Nyaman banget. Tapi emang nggak ada buat tempat WC-nya gitu ya. Nggak ada. Terus Tapi nggak ada kendala kayak mobilnya entah. Nggak, motor, alhamdulillah. motor. Alhamdulillah. Enggak. Supirnya juga enak, Alhamdulillah. nggak bikin Supirnya mabok. tuh udah kayak telaten banget. Iya. Kan kita tuh yang mau ke Pura Uluwatu ya, yang di atas. Ulundanu. Pura Ulundanu. Ulundanu itu kan yang bener-bener naik banget, lebih Iya. naik dari yang kalian mau ke Sebelumnya. puncak gitu. Kalau ke puncak kan cuman ya gitu doang. Iya. Kalau itu bener-bener kayak sampai Itu bikin bener, iya. kuping kalian tuh Kuping sakit. Karena emang dia bener-bener ada di ketinggian. Dan itu supirnya mantap GWK banget. nggak sih itu? GWK juga ya? Iya, GWK GWK juga. Karena naik banget. Itu supirnya mantep, walaupun meliuk-liuk, supaya itu mantep juga. Udah lah ya. Andal. Udah apa sih istilahnya udah sering mengalami dalam posisi. Iya. Oke nih, Son mungkin Son lanjut. Kan kalau saya lihat dari kayak status Instagram atau status WA kakaknya nih, saya lihat itu ada kayak berkunjung ke universitas gitu. Itu Oh. universitas apa gitu? Kak? Kemana tuh kak? Kemana Universitas apa tuh? Kita ke UPN ya. UPN Jogja. Ya, Universitas Veteran Negeri Yogyakarta. Ya kan ya? Bener. Itu karena kenapa aslinya kita di UGM maunya, tapi karena UGM itu Padet jadwalnya dan Jadi nggak bisa iya, deh. dan kakak kelas kita juga belum ada nembus UGM. Mudah-mudahan ya tahun ini ada yang dari Amin. UTBK nembus Amin. UGM. Amin. Nah, itu jadi kita ke UPN. Tapi di universitas itu cuman kayak aja ataupun kayak sharing sama mungkin orang-orang yang di dalam Tentu. Iya sih. Kita tuh di sana kayak masuk sebuah aula, itu dijelasin tuh gimana sih visi misi dari UPN, terus kayak beasiswa apa sih yang disediain Bisa dari didapat. UPN. Ya, pokoknya kita dijelasin bagaimana sistematika yang ada di UPN. jadi buat teman-teman yang mau UPN Ya bisa UPN. Itu militer aslinya ya? Ya kan? Ya dia kayak universitas tapi berbasisnya bela negara. Bela negara. Jadi bagi kalian yang paskib kayak bisa banget. Iya bisa banget. Lanjut. Itu bisa emang dari paskib ya? Dari jalur paskib juga Iya, bisa? bisa. Jalur paskib juga bisa UPN guys. nah ini Sertifikat lomba-lomba bisa. Cekidot. Dah. sama jangan sih. Oke nih kak, untuk selanjutnya selain dapatkan pengalaman dan ilmu, apa hal yang kakak dapat dari seni kemarin? Mungkin dapat suatu pesan moral sendiri atau sosial kayak dari kemarin. Sebenarnya sosial dan moral itu di saya ngena banget. Karena kalau misalkan di Jogja itu kita harus bener-bener gak boleh nggak boleh meleng sedikit, gak boleh karena itu rumah orang, terus itu masih kental banget dengan tradisi. Terus juga kita juga harus paham lah caranya bertutur kata yang baik. Juga di pura, karena pura itu kan tempatnya dewa dewi ya, maksudnya kayak ada dewa apalagi di GWK ya. GWK itu Gria Wisnu Kencana, itu ada patungnya Dewa Wisnu, Garuda Wisnu Kencana. Saya sih di Jogja itu lebih ke nilai kekeluargaan dapat Iya, banget. bener-bener. Kayak kita tuh harus mau nggak mau harus Suka nggak bisa, suka. ya harus bisa berbaur sama induk semang kalian, karena bener-bener induk semang tuh kayak yang ibu sendiri gitu loh. Iya. Anggap aja kayak orang tua kalian sendiri gitu. Kalian dikasih makan, kayak disayang segala macamnya. Itu salah satunya, selain yang tadi M sebut ke sosial. Ya, yang ada di Sosial, Jogja. betul. Terus kalau misalkan yang di Bali, saya lebih ngedapetin ketenangan aja sih, karena Bali itu ya. Iya. Terus selain itu Bali kayak sepi gitu, jadi menurut saya itu sebuah kota yang tenang. Apalagi Iya, di Bali betul. itu banyak banget pantai-pantai yang dimana tuh ya worth it lah buat kita yang mau masuk PTN sebelum dihadapi oleh ujian-ujian, kita dikasih healing dulu. Iya itu
tenang banget. Tenang banget di Bali karena itu juga kita menikmati hari-hari mau nyepi. Jadi itu sepi, Bali lumayan sepi, dan habis itu kita juga udah lihat ogoh-ogoh ya di jalan. Ogoh-ogoh banyak banget. Iya, walaupun itu belum belum hari nyepinya, belum pawai ogoh-ogoh pas malam, tapi itu kita menikmati karena itu kita H-2 mau nyepi. Ya, masyarakat Bali tuh sangat kayak bener-bener wah banget loh. Dia tuh kayak masih kental adat mereka kayak banyak yang bikin ogoh-ogoh, walaupun ya yang kita lihat bikin ogoh-ogoh tuh nggak semudah itu, tapi mereka tuh masih excited banget sama adatnya mereka. Dan itu gede banget, ogoh-ogohnya bener-bener gede banget, asli gede banget. Dan kita juga di Bali itu dipandu sama ini ya, Mbok sama Beli. Nah, Mbok aku ini kita juga mau terima kasih sama Alliance Tour. Itu kita Aries Tour itu travel kita IO. Nah, kalau di Bali itu namanya Alliance Tour. Nah, itu kita pakai jasa guide-nya Sri Kandi Guide. Itu kita kenal sama Mbok sama Beli kita yang super duper informatif tentang Bali dan baik banget. Tuh. Jadi emang benar-benar punya informasi lebih banyak kan? Iya, betul. Karena kita pakai guide-nya. Terus kalau misalkan di Bali itu kita juga diajarin tata cara kalau misalkan kita ngeinjek sajen, itu kita nggak apa-apa, minta maaf aja karena kita nggak lihat. Tapi kita nggak lihat itu bukan karena kita pura-pura nggak lihat ya, tapi karena kayak nggak sengaja. Tapi gitu. Ada cerita lucu nih. Apa tuh? Temen gue kan nginjak gitu dupa-dupaan, terus dia langsung gini, maaf dewa, maaf Allah gitu. Terus kayak minta maaf sama dua Tuhan gitu. Bukan dua Tuhan sih, kayak kepercayaan kepercayaan. Dua server. Iya, betul. Tuh. Ya kan, kakak kan ke dua kota ya, Jogja sama Bali. Nah, di Jogja tuh kakak kemana aja sih selain ke universitas yang tadi itu? Tempat-tempat mana lagi? Tadi ke desa-desa juga. Kalau di Jogja itu kita lebih fokus sama Desa Penting Sari. Yang seperti awal saya bilang, di Desa Penting Sari itu ada kayak macam-macam gitu. Misalkan gimana cara bunyiin gamelan, itu gimana tuh biar sesuai. Terus di sana tuh kayak ada tarian, kita juga belajar tarian. Terus kita belajar gimana sih cara membatik, kita belajar cara nangkep ikan, belajar cara tanam padi, terus belajar cara ngebajak sawah, tapi pakainya tuh kebo. Kita naik di atas kebo, itu walaupun bau tapi itu kayak seru banget, kayak naik apa gitu. Iya. Dan itu ada satu guru yang menurut kalian tuh cool banget, tapi beliau naik guys, naik kebo. Pak tapi seru. Jadi benar-benar emang satu pengalaman yang mengagumkan banget lah. Iya, mengagumkan. Karena dari sebelumnya itu kita nggak pernah, jadi pernah kita. Iya, betul. Kapan lagi naik kebo? Kapan lagi naik kebo, kapan lagi nangkep ikan, banyak sawah, terus nanam padi. Iya, nanam padi. Di situ kita tuh mulailah jokes. Habisin nasi lu nggak tahu tadi kita nanam padi susah. Itu sih bener. Jokes kayak gitu ya. Terus kita juga cuci kakinya itu di aliran sungai. Dingin banget, sejuk. Dingin banget. Aduh, masih kebayang banget. Berarti cuaca di sana juga masih benar. Iya, kita tuh tidur nggak pakai kipas, nggak pakai apa, tapi dingin. Emang karena deket gunung kali ya? Lereng. Kalau ke Bali kemana kan selain tadi ke GBK? Ya, kita sebutin destinasi nih. Kalau Jogja, pertama kita ke Penting Sari. Terus yang kedua kita ke UPN. Yang ketiga kita ke Malioboro. Ya, Malioboro 1 jam doang ya guys. 1 jam doang nih. Malioboro 1 jam siang-siang. Dia apa? Makan doang. Gelato doang. Es krim demi es krim 35.000, kita ngantri 1 jam. Terus kalau ke Bali apa Gil? Kita ke Pura Uludano. Kita dari Tanah Lot. Tanah Lot. Terus habis itu mana gue lupa. Kute, habis dari Tanah kita Kute. Habis itu kita ke hotel. Hotel. Terus pagi-paginya kita ke GWK sama Tanjung Benoa. Tanjung Benoa itu seru. Tanjung Benoa. Kita ke Pulau Penyu. Nanti kita cerita. Habis ke Tanjung Benoa ke GWK. Habis ke GWK kita ke Jimbaran. Habis ke Jimbaran kita ke hotel. Kita ke pusat oleh-oleh itu sampai 3 kali. Iya. Oleh-oleh dari yang benar-benar harganya low budget sampai yang gitu.
Dan kita juga ke kaos jogger itu satu-satunya kaos di dunia yang pakai kata-kata ya kan? Kaos kata-kata, itu nggak tahu dia dengerin guys. Aku di bis karena udah banyak banget beli kayak oleh-oleh, mager jogger juga ada di Shopee gitu kata ibu. Jogger di Shopee sama itu beda. Jadi gini, saya fun fact saya diomelin terus sama wala saya. Karena apa? Karena pertama kita kemana sih? Kita ke Krisna ya? Yang kita sekalian makan. Krisna. Saya ke Krisna, saya udah beli apa? Itu teman saya nitip baju adeknya sama baju mamahnya tuh ke saya. Jadi saya beliin dong. Itu bukan belanjaan saya karena teman saya tuh pulang duluan. Dia ada tanding basket dan alhamdulillah menang. Tuh. Terus habis itu habis dari Krisna, terus saya udah beli tuh, saya beli kacang di Krisna. Terus mama saya nitip Kacang disco. Kacang disco. Oh iya, kacang disco ya. Iya, kacang disco. Bedanya apa tuh Kak sama kacang-kacang lain? Kalau kacang biasa kan emang kacang goreng biasa ya. Kacang goreng Cuman biasa. kalau misalkan kacang disco, dia itu digoreng tapi pakai tepung juga. Oh, iya, ini lebih bener-bener. dibalutin lagi gitu. Iya. Ada rasa pizza, spaghetti gitu tau. Macam-macam. Dan nih ya, ini fun fact sebenarnya buat cowok sih, nih cowok pasti kayak orang Bali kenapa cantik, produknya gak pernah gagal. Kenapa? Karena dari kecil mereka dimakanin kacang. Dan kacang itu bagus untuk pertumbuhan. Gitu. Makanya kenapa Sama di Bali tuh terkenalnya coklat. ya coklat. Di sana aku beli macam-macam coklat. Terus aku juga beli kayak coklat yang bener-bener ada di Bali doang. Namanya tuh Falala. Enak banget guys. Coklat Falala. Falalan. Itu enak banget. Yang walaupun- pricey. Iya pricey tapi kayak enak 200 banget. ribuan. Kangen ya Allah mau Falala. Iya, emang di Bali tuh dia nggak bisa di shopping, nggak bisa di gojek karena kan harus transit jauh kan, dan itu takut cokotan meleleh itu cuma ada di Bali. Di Karena Bali. emang ciri khasnya di situ Ciri khasnya mungkin di Bali. emang di Bali. Iya gitu. Terus habis itu kita gitu dulu, habis dari hotel udah kita pulang ya. Iya. Habis dari terakhir itu kita Jimbaran emang ya. Iya, Jimbaran, Iya, terus Jimbaran hotel. Dan hotelnya itu bagus sih menurut saya, walaupun di hari terakhir tuh lo tau gak sih ada anak Iya, anak dari lain, anak ada anak sekolah sekolah lain itu ngegangguin bel kita tuh apa sih, telepon kita tuh dibunyi-bunyi di telepon telepon. terus saya sampai lapor ke resepsionisnya, maaf ini yang baru masuk ada yang kayak gini, karena tuh samping sama saya persis, dia gedubuk habis itu nyetel lagu tuh kenceng banget, jadi kan kayak ngeganggu ya mau istirahat. Visi lah ya. Betul. Selain di tempat-tempat itu menurut saya yang paling berkesan di hotelnya juga. Iya. Kenapa tuh Kak? Karena kenapa? Kita tuh kan setiap balik ke hotel tuh malam. Kadang tuh kita suka masih GoFood, terus ada yang masih berenang, temen gue berenang. Serius. Berenang malam-malam kayak walaupun lu udah ke laut Capek mulu. lah ya. Iya, lu udah ke laut mulu tapi tetap berenang gitu. Ada yang berenang, ada yang GoFood, ada yang kayak nyari makanan Makan di luar. keluar. Iya. Karena kita emang bener-bener mau lihat gimana sih Jalan Raya Bali gitu. Atau nggak sih, malam-malam. ini fun fact, temen aku pas aku kan mau masak sesuatu terus gak punya air kan, gak punya air yang kayak air mineral gitu, terus aku minta tolong temen aku. Nah temen aku ini jalan ke Alfamart ya, apa Indomaret gitu, lumayan iya, jauh. jauh. Itu jauh banget. Jauh. Ada bule yang mabok, bobo miras. Temen aku tuh kayak apaan sih nih gitu kan. Soalnya itu botolnya terus kayak pecah. Habis itu si ceweknya itu kayak di translate Indo ya guys, jadi kayak udah kamu tuh udah mabuk, udah minum banyak gitu, tapi kayak lagi berantem tuh cekcok gitu. Kalau aku sih di Indomaret ketemu sama cowok Jepang ganteng banget, sumpah. Kan dia bawa kayak translator gitu ya. Terus kayak Haji Mas teh gitu-gitu dah. Pokoknya kita ngobrol sama translatornya kayak dia ngapain ke sini tuh. Ternyata dia kerja, dia bawa anaknya juga yang bener-bener emang ganteng banget, ganteng, tinggi, putih. Oh my god. Gitu guys, seru sih di Bali temu gitu. Terus juga saya di sini kan terkenal apa, kalian suka gacoan ya, gacoan. Di Bali tuh ada mie kober. Itu tuh pendiri mie pertama, jadi tuh sebelum ada gacoan, kober ini nih pertama pelopornya baru abis terbit mie kober terbit mie gacoan. Tapi kata temen aku mie gacoan yang di Bali tuh lebih enak rasanya. Kober mie kober namanya. Oh udah enggak. Bukan gacoan emang namanya di Bali itu cuma satu kali di Bali, cuma ada di Bali itu namanya mie kober. Nah mie gacoan ini dijeblak mie kober. Oh. Mungkin terinspirasi. Tapi Gitu, rasanya ya. tuh beda katanya lebih Beda, enak di Bali. enakan di Bali karena saya beli, dan udang kejunya tuh bener-bener udang, bukan itu enak deh. Nah, terus harganya juga sama kayak gacoan, jadi murah tuh. Jadi kan kalau di Bali nih Kak, kan apa ya banyak informasi tentang sakral nih Kak. Mungkin Kakak pernah nggak sih waktu di Bali itu ngerasain hal tersebut
kejadian itu yang bikin teman kakak mungkin bukan kakak yang rasain hal tersebut? Di Bali tuh banyak, karena kan mereka itu mainnya kan dupa-dupaan. Cuman tuh kita ya udah sebagai pendatang, kita menghormati aja. Walaupun kayak emang bener-bener ngerasa, ya kali orang lihat dupa-dupaan nggak ngerasa kayak hal mistis gitu kan. Cuman kita kayak ya udah biarkan air mengalir gitu, nggak usah diinjek, nggak usah diapa-apain. Menghargai aja lah ya. Menghargai. Nggak mau gimana. Karena itu super kita amazed sih, setiap orang pagi-pagi udah bawa dupa buat berdoa. Itu kayak serutin itu, dan kayak manusia aja maksudnya kayak orang Islam, kalau misalkan kita ini ya, kita dengan perspektif yang berbeda, kayak Islam aja sholat tinggal wudhu terus sholat 5 rakaat aja kayak ada orang yang beberapa masih malas. Sedangkan Bali tuh mereka harus pakai bener-bener kebaya yang rapi, rambutnya dinyanggul, terus habis itu make up, habis itu nyiapin dupa, nyiapin itu tuh kan butuh waktu ya. Itu aja mereka tuh sanggup dari pagi, siang, sore sampai malam tuh mereka berdoa. Itu benar-benar apa ya? Tradisi mereka. Iya. Mereka tuh juga ada kayak kita, jadi mereka punya ada waktu jam-jamnya. Iya, jam ibadahnya ada. Kalau misalkan kita kan kalau kelupaan sholat bisa dikodok. Mereka juga bisa. Mereka juga bisa. Jadi kayak waktu ibadahnya tuh dijadiin satu. Kayak di jamak. Tuh sih. Coba tadi kan kakak bilang sempet ke Pulau Penyu atau? Oh iya. Itu, Kak? Jadi tuh di Tanjung Benoa itu tuh kita bisa naik banana boat. Terus apa lagi? Pulau Penyu, jet ski, Pulau Penyu, terus flying fish, ya, terus yang donat ya donat ya itu bayar lagi ya, beda ya, karena itu kan emang tuh. Tapi kalau ke Pulau Penyu itu tuh kita naik satu perahu kecil, dan FYI aja, abang-abang yang nyetirin aku tuh orang Bekasi. Orang Bekasi yang nyetirin aku. Jauh banget ya ke Bali. Itu dia ke Bali. Habis itu kayak, gue nih orang Bekasi, boy. Lah, kok orang Bekasi? Iya, kita di Jaktim, Buset, tuh Jaktim nih gitu. Tetanggaan lah ya. Iya, bener. Abis itu dia bilangnya iya kerjanya di Bali gitu. Iyalah, sekali narik itu 1 juta. Karena tuh satu kali perahu itu 10 orang harus 10 orang. Satu orang 100.000. Tapi di Pulau Penyu itu worth it karena kita bisa lihat penyu bule, penyu albino. Terus anak penyu. Terus nggak cuma penyu doang sih, di sana ada ular. Juga ya ular, terus burung apa namanya? Banyak burung-burungan ya. Burungan. Monyet juga banyak sana. Itu sih Lebih beragam ya. Iya. Gak cuma penyu aja, cuman Iya. banyak satwa-satwa lainnya lah. Iya. Aku naik banana boat sih. Gua naik ya, gua naik. Itu kayak yang bener-bener kenceng banget, terus habis itu jatuh dan air masuk ke hidung. Aduh, perih banget. Apalagi seru ya? air. Iya, seru sih. Tapi habis itu muka aku langsung sensitif. Karena panas. Bener. Terus merah. Siang gitu ya? Iya. Siang Biasanya sore banget. gitu menjelang. Aku udah pakai sunscreen SPF 110, bayangin. Serius. Tapi tetap aja gitu merah-merah mukanya. Rasanya beda atau gimana gitu? Aku mimisan sih. Temen aku juga ada yang kena bulu babi. Iya. Aku mimisan karena pas kan kita udah nyampe naik bis, terus sengke biasalah, tiba-tiba suruh foto. Terus turun lagi, itu udah capek banget. Abis itu aku tiba-tiba aku kayak gini, terus di sini aku darah semua. Terus aku minta tisu ke belinya. Aku minta tisu, jadi saya minta tisu, boleh nggak? Boleh, kenapa? Sampai digini-giniin, sampai kasih minum lagi itu. Udah deh, terus udah panas banget. Itu jadi salah satu penyebabnya bisa mimisan gitu ya? Iya, panas, terus saya kecapean. Terus saya nggak minum vitamin C malamnya, atau tadi pagi itu saya nggak minum, gitu. Dan perjalanan ke Pulau Penyu itu kan kita bisa lihat di perahunya itu, bawahnya tuh bening ya, kaca, kita bisa lihat rumput laut. Kita kasih makan ikan juga. Kita kasih makan ikan ya. Tapi itu dari pantai ke Pulau Penyu itu jauh nggak sih? Lumayan. Kalau berenang. Tapi kalau berenang jauh. Ya 30 menit ya kita ya. Kita naik kapal ya. Naik perahu. Tuh. Dan apa? Dan kita tuh pas di pelabuhan Gilimanuk ya. Iya. Itu bagus banget. Kita tuh nantiin dari WIB ke WITA. WITA dari WIB ke WITA itu kayak mana nih jamnya tiba-tiba berubah di HP kita, ada lebih cepat 1 jam.
Grand itu bagus banget. Satu experience lah ya. Iya. Karena beda Iya, bagian beda Indonesia bagian. gitu kan. Oke nih kak, tadi kan kakak juga sempet bilang di Jogja tuh ada puncaknya tuh, puncak halnya tuh. Kakak sempat ngomong nanti deh di belakangnya. Apa tuh kak? Malam Puncak? keakraban Malam kali ya, keakraban. antara kita sama kayak budaya penting sari. Jadi kayak di malam itu kita benar-benar diliatin gimana sih Adat istiadat. ya adat istiadat mereka, kayak mereka ternyata suka nari-nari atau segala macamnya, itu kita diliatin gitu. Dan di tarian itu emang agak sedikit mistis, jadi kayak mungkin orang-orang yang sensitif dan juga punya pikirannya kosong itu bakal bisa dimasukin. Gampang. Nah, lah ya. Kalau kejadian kayak gitu pasti semua tempat mah ada lah ya. Pasti setiap studi tuh ada. Kita juga ada. Gimana cara kita mau sendiri? Ya, kita mengawasi diri aja, jangan meleng, jangan pikirannya jangan aneh-aneh. Udah tetap positif aja ya. Udah kita mau nyaksiin video apa pas kita lagi main-main pas siangnya kan langsung ditayangin tuh malamnya. Itu ngedit tuh cepet banget. Orang yang ngedit tuh cepet banget. Tuh. Itu cuma itu doang sih. Gak serem Nggak kok, serem. malah justru seru ngeliatin kayak orang didandanin pakai lenong-lenong gitu. Itu cowok Nari, semua? iya, ada cewek, ada cewek. Kayak gitu seru. Tradisinya emang kita menunjukkan juga kan. Iya betul. Itu sih. Oke, jadi ada salah satu fun fact pas kita di Bali itu ada lagu vibes yang bener-bener kita banget. Itu lagi ngetren-ngetrennya lagu yang End of Beginning, tau gak sih? Yang sempet viral itu. Ya, nggak mau. Yang When I'm Back in Chicago itu bener-bener kayak itu And Bali. when I'm back to Chicago, I feel it. Itu feel kita banget. Sama lagu Seza. Karena itu laut. Karena laut ya Saturn Day bener ya. Oh, itu Yang Nobody Gets Me menggambarkan juga. banget lah ya. Aduh, Itu Saturn ini terlambat nih trennya. Ya. Terus yang pas Bali muncul tuh trennya. Gitu. Ya sih gitu. Itu aja berarti ya. Banyak juga lagu yang emang menggambarkan dari jalanan kakak Sadiq Iya. itu lah ya. Ya mungkin segini aja dulu ya episode kita yang ke-13 kali ini. Jangan lupa like, comment, and Comment. subscribe. Subscribe. Share juga ya ke teman-teman kalian dan subscribe. Bye.